Terima kasih. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan materinya lah ekonomi dengan introduction to economic decision making. Nah, saya diinformasikan kelas ini harusnya kelas internasional kelas, belum sesungguhnya. Jadi diajarkan idealnya pakai Inggris. Nah, saya tahu apakah kita sudah siap kita dalam bahasa Inggris atau campur baur atau bagaimana? Siapa ketua ini? Kita dalam bahasa Inggris campur baur atau dalam bahasa Indonesia? Aturannya. Indonesian English. Mix aja. Indonesia aja, Pak. Jadi bahasa Inggris ya? Indonesia. Indonesia, Pak. Slide-nya campur karena saya campur dari beberapa slide saya, jadi mungkin saya campur pakai bahasa Inggris karena diarah seperti itu. Apa sih? Jadi kita tahu bersama bahwa ekonomi adalah studi mengenai perilaku manusia, perilaku kehidupan manusia dalam hal menghasilkan, mendistribusikan dari goods and services, artinya barang dan jasa. Jadi itu saya mulai dari situ bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari khususnya dalam hal in producing, distributing and consuming goods and services in the world's scarcity, dalam kelangkaan. Nah, jadi ada istilahnya, jadi kata kunci daripada ilmu ekonomi itu adalah perilaku manusia dalam hal menghasilkan, mendistribusikan dan mengkonsumsi barang dan jasa dalam kondisi kelangkaan, scarcity. Sementara manajemen adalah discipline of organizing and allocating a firm's scarce resources in achieve to its desired project. Jadi dua ilmu nih kan, ilmu ekonomi sama ilmu ekonomi ini tadi sudah saya sampaikan. Ilmu manajemen bagaimana mengorganisasi, mengalokasikan sumber perusahaan untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Jadi ada gabungan dari keduanya. The use of economic analysis, menggunakan bagaimana analisis ekonomi untuk membuat bisnis, to make a business decision involving the best use, dengan menggunakan cara terbaik organisasi bahan baku yang ada. Nah itu dia ya. Jadi kata kuncinya, saya nggak tahu apa sudah dijelaskan itu, belum ya? Belum pernah dijelaskan ini kan? Belum? Udah atau belum? Dari dosen sebelumnya? Saya kasih materi ini kayaknya belum, makanya saya mulai ini. Jadi kita sudah mau tamat ekonomi, tapi ekonomi sendiri belum tahu kita kan. Jadi ekonomi manajerial itu adalah kita menggunakan analisis ekonomi dalam mengambil keputusan. Kita menggunakan analisis ekonomi dalam mengambil keputusan untuk pengelolaan resources secara cara terbaik. Itu dia manajerial economic ya. Nah, ini penjelasannya saya langkahin aja. Managerial economy is the use of intinya begini, ya, the relationship between microeconomics, quantitative techniques and managerial economics. Jadi sebetulnya ilmu ekonomi yang digunakan adalah ilmu ekonomi mikro. Ya dapat juga dikatakan bahwa ekonomi manajerial itulah aplikasi daripada ekonomi mikro, bukan makro. Nah, saya pikir kita sudah belajar ekonomi mikro ya. Nah, jadi ekonomi mikro, ilmu manajemen, dan quantitative methods. Nah, jadi itulah ketiga-tiganya menjadi ekonomi manajerial. Jadi lisan daripada ilmu ekonomi mikro khususnya, ilmu manajemen, dan metode kuantitatif. Oke, jadi ceritanya beginilah kira-kira ekonomi manajerial dalam perusahaan. Ekonomi manajerial itu terkait dengan marketing, khususnya demand price elasticity, jadi elastisitas permintaan. Nah ini saya lihat sudah jelas oleh Pak Rafiq ya. Kemudian finance, berhubungan dengan keuangan, dalam capital budgeting, merencanakan modal, break-even analysis, break-even point, opportunity cost, dan economic value added, nilai tambah secara ekonomi. Jadi itu manajerial economic dalam marketing, dalam hal finance, dalam hal manajemen science. Nah,
kita tahu analisis regresi. Kita mungkin perlu belajar linear programming dan forecasting. Nah, forecasting saya Pak Akbar ini kan, Pak sudah menjelaskan forecasting dan mungkin sekilas mengenai analisis regresi. Walaupun di sini nggak dipelajari, kita sudah belajar waktu belajar statistik dan nanti metode penelitian. Gitu. Kemudian strategi, types of competition, structure conduct performance analysis. Jadi bagaimana analisis kinerja dari struktur yang dilakukan oleh perusahaan itu. Kemudian accounting, managerial accounting, break-even analysis, incremental cost analysis, opportunity cost, dan sebagainya. Jadi, managerial economic itu menyangkut banyak hal, seperti yang saya katakan tadi, gabungan antara manajemen, economic, dan quantitative analysis. Oke. Perusahaan dan lingkungannya kira-kira seperti, kalau nampak kan ini slide-nya kan? Nampak? Halo? Coba satu orang menjawab. Nampak analisis ininya? Slide-nya? Nampak Pak, jelas. Nampak ya? Nampak, Pak. Jadi perusahaan itu berhubungan dengan konsumen, perusahaan berhubungan dengan input, dengan artinya supplier, perusahaan berhubungan dengan pesaing, perusahaan terkait dengan pemerintah. Jadi inilah semua yang harus di-manage. Bagaimana hubungannya dengan konsumen, tentu terkait dengan customer behavior, perilaku konsumen, berhubungan dengan input terkait dengan supply dari bahan baku, tenaga kerja khususnya dan modal, pesaing itu berarti dalam penentuan harga, dan pemerintah dalam regulation. Jadi hubungan masalah dan keputusan bisnis, nah ini kan kita ceritanya kan pengambilan keputusan oleh manajer, namanya ekonomi manajerial kan, jadi pengambilan keputusan oleh manajer. Jadi manajer memutuskan sesuatu berdasarkan informasi, dengan menggunakan analisis kualitatif berupa pengalaman bisnis dan analisis kuantitatif berupa produksi, biaya, dan sumber daya manusia, dan adanya masalah. Jadi ini bagaimana cara mengatasi masalah, mengambil keputusan berdasarkan masalah dengan menggunakan pengalaman bisnis dan analisis kuantitatif lainnya, dan menggunakan berbagai data kuantitatif. Itu menjadi informasi dan diolah, lahirlah sebuah keputusan. Nah, makanya zaman sekarang kan kita lebih sering mendengar database decision making. Jadi mengambil keputusan itu berdasarkan data. Oke, saya teruskan. Jadi biasanya bagaimana ekonomi manajerial digunakan atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dimulai dari perusahaan, adanya tujuan-tujuan perusahaan, adanya masalah, bagaimana peran manajer mengambil keputusan untuk mengatasi masalah-masalah untuk mencapai tujuan. Nah, dalam mengambil keputusan itu digunakan teori ekonomi mikro seperti yang saya katakan tadi, dan teori pengambilan keputusan dalam melibatkan database decision making. Nah, itulah di ilmu manajemen ekonomi manajerial, sehingga solusi yang optimal untuk mencari masalah dapat dicapai. Jadi problem solving, optimal solution to the problem solving, ya. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya. Bisa dia. 5 essential question to the manager in decision making. 5 hal-hal esensial bagi manajer untuk mengambil keputusan. Nah, jadi biasanya ini yang harus dijawab oleh si manajer. Jadi saya awali perkuliahan ini dengan persoalan manajemen dulu. Nanti ada masalah-masalah ekonomi. Nah, oleh Pak Rafiq saya lihat itu masalah ekonomi. Nah, saya mulai masalah manajemen. Where we are going to do? Bagaimana kemana kita akan pergi? Nah, inilah dia. Jadi intinya kita belajar ekonomi manajerial ini membekali para manajer dengan ilmu ekonomi untuk bisa mengambil keputusan. Jadi apa rupanya keputusan itu? Nah, itulah dia. What are the economic decisions in particular market in which we are or could be competing? Bagaimana kondisi ekonomi yang dalam pasar khusus sehingga kita dapat mengambil keputusan dalam kondisi yang bersaing. Market structure, struktur pasar. Nah, bagi yang berlatar belakang ilmu ekonomi atau ilmu agribisnis, mungkin pernah dengar ini. Tapi kalau latar belakang ilmu pertanian, ilmu agrotek segala macam, mungkin. Nah, jadi market structure itu terlain pasar bersaing sempurna, pasar monopoli, pasar monopsoni, oligopsoni, oligarki,
dan segala macamnya. Supply and demand condition, jadi fungsi supply dan demand. Nah, fungsi supply, Pak Rafiq sudah menjelaskan itu kan, teknologi. How the technology influence the market. Bagaimana teknologi mempengaruhi pasar. How the technology influence the supply, influence the production, and so on. Jadi, bagaimana teknologi mempengaruhi pasar. Itu juga harus diketahui oleh seorang manajer. Government regulation. Peraturan pemerintah. Tadi kan saya gambarkan di atas mengenai 4 ini kan. Nah, jadi ada government, ada customer, ada input selection, ada competitors. Nah, ini jadi ada hal menjadi pemikiran seorang manajer adalah market structure, supply and demand conditions, technology and government regulations. International dimension. Jadi karena kita hidup di dunia ini, bukan hanya di Indonesia, jadi kita juga harus berpikir bagaimana dimensi-dimensi internasional mengenai kurs, mengenai tarif dan segala macam, mengenai ekspor, import, itu dia hal-hal yang berkait dengan international dimensions. Future conditions, bagaimana kondisi masa depan, and macroeconomic factors. Macroeconomic factors, saya nggak tahu, sudah belajar ekonomi makro belum? Belum ya? Udah belajar ekonomi makro belum? Belum. Sekarang? Sekarang ya? Pak, sudah semester 1, Pak. Oh iya, sudah semester 1 ya. Oh, jadi udah tahu bahwa antara lain faktor ekonomi makro itu adalah inflasi, apalagi tenaga kerja dan segala interest rate, suku bunga dan sebagainya, itu faktor di ekonomi makro yang harus diperhatikan oleh seorang manajer. Jadi ada semua kondisi-kondisi yang harus diperhatikan ya. Jadi kalau kita ini bukan dosen, kita ini manajer, pemimpin, jadi pedulilah dengan yang A, B, C, D, F, G ini ya. Jadi kondisi struktur pasar, supply and demand condition, teknologi dan so on. Should our firm be in business? Apakah kita sudah perlu masuk ke dunia bisnis? If so, what price and output level should we set in order to maximize our economic profit? Kalau kita memang sudah masuk di bisnis, berapa harga yang kita kenakan dan berapa tingkat produksi yang kita akan hasilkan dalam rangka memaksimumkan ekonomi, keuntungan ekonomi, ataupun meminimumkan kerugian. To maximum our economic profit or to minimize our losses in the short run dalam jangka pendek. Nah, inilah kebijakan yang harus Oke. How can we organize and invest in our resources? Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mengorganisasi dan menginvest sumber daya kita? Kita tahu sumber daya itu antara land, tanah, labor, capital, and managerial skills. In such a way that we maintain a competitive advantage untuk mempertahankan keuntungan kompetitif over other firms in this market dibandingkan dengan kompetitor kita, perusahaan-perusahaan lain dalam pasar. Jadi bagaimana berapa banyak kita, jadi yang di satu sisi tadi dari sisi output berapa harganya kita jual dan berapa tingkat produksinya. Sementara di sisi input, bagaimana kalau tenaga kerja, land, tenaga kerja, modal, dan skill di manajerial. Agar kita bisa compete dengan para kompetitor kita. Cost leaders, pemimpin biaya pemimpin maksudnya. Product in differentiation, kita perlu membuat diferensiasi produk. Focus on market needs, outsourcing, ally merger or acquisition. Apakah perlu kita lakukan itu? International dimensions, regional or country focus or expansion. Nah, ini pertimbangan lain yang harus kita lakukan. Oke. Dari tadi saya sebut-sebut bahwa faktor utama yang membantu kita menganalisis secara ekonomi dalam hal mengambil keputusan di bisnis adalah microeconomic, yaitu a study of individual customer and producer in specific markets, supply and demand in individual, the pricing of specific output and inputs, bagaimana supply dan demand yang dihadapi, bagaimana
harga, penentuan harga untuk output dan input, production and cost structure for individual goods and service. Jadi maksudnya struktur pasar dan struktur produk, struktur pembiayaan, biaya terkait biaya variabel, biaya operasional, biaya tetap, itu dia cost structure. Kemudian productionnya dalam posisi di mana gitu. The distribution income and output in population. Jadi distribusi pendapatan dan output di masyarakat. Oke, itu yang menjadi bahasan dari microeconomic. Kalau microeconomic terus seperti saya katakan deals with the aggregate economy, the analysis of the gross domestic product (GDP), unemployment tenaga kerjanya, pengangguran, inflation, fiscal and monetary policy, the trade and the finance relationship among nations. Oke, nah, ini mikro dan ini makro ya. Microeconomic is most used in managerial economics seperti yang saya katakan tadi. Macroeconomic must be also included. Jadi walaupun sebagian besar kita menggunakan ilmu ekonomi mikro, tapi ilmu ekonomi makro juga harus termasuk dalam mengambil keputusan yang dipengaruhi oleh the current and future condition of macroeconomic. Tadi kan saya bilang kondisi masa depan itu banyak tergantung kepada ekonomi makro. Ini konsep yang ini jadi campur baur semua ya. Nah, tadi mengenai makro, mengenai mikro, arahnya semuanya adalah dalam proses pengambilan keputusan. Economics is the study of how choice are made regarding the use of scarce resources in the production, consumption, and distribution of goods and services. Jadi ekonomi itu seperti yang saya katakan tadi, ilmu bagaimana kita melakukan pilihan. Bagaimana kita melakukan pilihan dalam hal menggunakan sumber daya yang kita miliki in the population, in the consumption, and in the distribution of goods and service. Berapa kita gunakan bahan baku, berapa kita gunakan tenaga kerja, berapa kita gunakan bahan baku, bagaimana kita menggunakan informasi, bagaimana kita sistem manajemen yang bagaimana kita anut, dan segala macamnya dalam hal memproduksi. Karena semua terbatas, nggak mungkin kita punya modal sebanyak-banyaknya. Modal kita terbatas, tenaga kerja terbatas, semua terbatas dalam hidup ini kan. Jadi kita harus melakukan pilihan. Bahan baku yang mana yang mau saya gunakan? Tenaga kerja yang bagaimana yang saya gunakan? Nah, itu kan semua pilihan dalam keterbatasan. Terkait konsumsi, perilaku masyarakat, customer behavior. Apa yang mau saya beli dengan uang yang ada ini? Berapa banyak yang mau saya beli? Semua banyak pilihan tersedia, tapi kita memiliki keterbatasan. Nah, ilmu ekonomi memang yang bernilai itu adalah yang terbatas. Contohnya udara. Zaman dahulu udara itu nggak terbatas, sehingga nggak ada bayarnya. Walaupun sekarang sudah ada bayarnya kan. Udah terbatas itu bagi orang sakit. Harus ada tabung gas. Nah, jadi udah berbayar. Nah, jadi semua yang dikonsumsi itu terbatas, sementara kita semua barang itu tidak terbatas banyaknya, tapi kita punya tes dan kemampuan yang terbatas. Makanya ilmu ekonomi didasarkan kepada the scarcity, keterbatasan. Distribusi juga begitu. Bagaimana kita mendistribusi? Yang mana dikirim kemana? Berapa dikirim kemana? Dan sebagainya. The key terms is scarce resources and the scarcity means. Jadi kata kuncinya adalah keterbatasan sumber daya dan kelangkaan yang diartikan sebagai a condition in which resources are not available. Dalam kondisi sumber daya yang tidak tersedia untuk memuaskan all the needs and wants to specify group of people. Jadi tidak mungkin sumber daya itu tanpa batas sehingga semua orang puas. Nah, jadi itu kelangkaan. Itulah yang menjadi penyebabnya adalah kelangkaan. Oke, opportunity cost saya langkahin aja itu karena terlalu konsep. The location can be viewed as comprising three stated choice. Ini pun saya lihat udah dijelaskan ini. Jadi dalam mengalokasikan keputusan, dalam memutuskan ada 3 pertimbangan. What goods and services should be produced? Barang dan jasa apa yang kita akan hasilkan? And what quantities? Seberapa banyak? How should these goods and services be produced? Bagaimana kita menghasilkannya?
Dengan cara apa? Tentu manajemen yang mengatur itu kan. For whom should these goods and services be produced? Untuk siapa ini kita produksi? Jadi apa yang mau dihasilkan, seberapa banyak, bagaimana caranya, dan untuk siapa? Jadi kalau kita memproduksi kerupuk jange, siapa rupanya produsen konsumen kita kerupuk jange ini? Nah, kita harus tahu, kita harus pastikan, dan kita harus setting from the beginning. Kita harus pastikan sejak awal. So, there are 3 ways to answer these questions. Ada 3 cara untuk menjawab what, who, what, how, and for whom. Pertama, market process. Proses pasar. The use of supply, demand, and material incentive to answer the question of what, how, and for whom. Bagaimana kita menerapkan fungsi supply, fungsi penawarannya yang sudah dijelaskan oleh Pak Rafiq, saya tengok. Fungsi demand juga sudah dijelaskan. Jadi pada prinsipnya di ilmu ekonomi itu hanya bagaimana ketemu supply and demand. Bagaimana ketemunya supply dengan demand, permintaan dengan penawaran. Material insentif untuk bagi insentif terhadap materi, bahan baku. To answer the question. Common process. Jadi proses komando, aturan sebetulnya. The use of the government or some central authority to answer the 3 questions. Ada juga peran pemerintah. Apa intervensi pemerintah terhadap ekonomi? Tax, ya kan? Subsidi. Itu dia, tax and subsidy. Regulation. Jadi kita harus mempertimbangkan regulation kalau kita ingin memutuskan what. Kita harus mempertimbangkan regulation untuk menentukan why, how. Dan kita juga harus mempertimbangkan regulation untuk menentukan for whom. Jadi common process. Yang ketiga, traditional process. Tradisional. The use of customs and tradition to answer the 3 question. Kebiasaan dan tradisi masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya itu, misalnya masyarakat yang suka daging sapi, kita tetap aja menawarkan ikan. Nah, enggak laku. Kita udah tahu bahwa masyarakat ini makanannya beras. Tetap aja kita tawarkan gandum. Enggak laku. Nah, jadi kebiasaan dan tradisi masyarakat juga menjadi pertimbangan dalam hal what, how, and for whom itu. Nah, itu yang dibahas nanti dalam ekonomi manajerial. Economic decision of the firms. Bagaimana pengambilan keputusan secara ekonomi dari sebuah perusahaan. From the standpoint of a country, dari sudut pandang pemerintah. What goods and services should be produced and what quantity? How should these goods and services bukan pemerintah, sorry, salah ngomong. A country itu negara, pemerintah, masyarakat, negara, masyarakat, daerah, wilayah. Barang dan jasa apa sih yang harus kita produksi dan berapa kuantitinya? How should these goods and services be produced? Bagaimana memproduksinya? Itu yang saya katakan tadi. For whom should these goods and services to be produced? Sedangkan from the standpoint of company, dari perusahaan, the production decision, pengambilan keputusan secara ekonomi, the hiring, ya kita harus how-nya itu, ini kan tadi keputusan, pengambilan keputusan, berapa harganya dan berapa banyaknya. Nah, dalam hal how-nya, kita menerima karyawan, mempekerjakan karyawan, menyusun staffing, procurement, kemudian capital building decision, bagaimana kita memutuskan masalah capital budgeting decision, the market segmentation decision. Nah, ini menyangkut masalah kepada siapa. Nah, kita harus punya segmentasi pasar. Jadi saya jual barang saya ini ditujukan untuk kalangan remaja mayoritasnya. Jadi kalau saya sudah putuskan untuk remaja, maka barang-barang itu juga harus sesuai dengan kebutuhan remaja. Kalau misalnya market target saya adalah golongan menengah atas, berarti barang-barang saya harus sesuai dengan perilaku golongan menengah atas. Misalnya saya akan menjual sayur-sayur organik. Siapa pangsa pasar saya? Ya harus saya tahu duluan. Kalau saya menjual sayur-sayur organik, berarti pangsa pasar saya adalah orang yang mempunyai perilaku healthy, perilaku sehat.
yang peduli dengan persoalan kesehatan. Nah, itu dia misalnya. Nah, kalau saya menjual handphone yang besar-besar, nah siapa bangsa pasar kita dan seterusnya. Nah, jadi itu dari sudut pandang a company dan satu lagi dari sudut pandang a country. Jadi that's how the firm make a decision. So the firm should consider the standpoint of it and the standpoint of a company. Jadi pemerintah harus menggunakan sudut pandang country dan sudut pandang company, sudut pandang masyarakat dan sudut pandang perusahaan. Kalau sudut pandang masyarakat kan, dan berdasarkan masyarakat kan, barang dan jasa apa yang mau diproduksi, berapa banyak, berapa harganya yang mau kita hasilkan, bagaimana menghasilkannya, nah, itulah dia ini tadi. Oke, sekarang itu tadi pengantarnya. Sekarang kita lihat the firm and its goals, perusahaan dan tujuannya. The principal objective of a firm is to maximize its profit. Tentu tujuan paling utama dari sebuah perusahaan adalah bagaimana dia mengmaksimumkan keuntungan. Nanti kalau kita ke perilaku konsumen, tujuan utama daripada konsumen adalah bagaimana dia memaksimumkan kepuasan. Jadi tujuannya hanya itu. Anggaplah di semua binatang ini kan, kalau binatang kan seperti itu kan, maksimumkan keuntungan. Itu manusia berjiwa binatang, karena kan kapitalisme kan seperti itu. Dan kemudian si konsumen juga memaksimumkan kepuasan, memaksimumkan. Jadi pada prinsipnya adalah how to maximize profit or to minimize loss. Profit maximization hypothesis. Jadi itu dia, hipotesisnya adalah bagaimana memaksimumkan keuntungan. Walaupun saya pribadi tidak terlalu setuju dengan ini. Karena di sini seperti yang saya katakan tadi, manusia hanya memiliki akal, tidak memiliki hati, apalagi spiritual. Karena sebagai manusia mestinya selain memiliki akal untuk memaksimalkan keuntungan, juga memiliki hati untuk mensedekahkan, mendermakan sebahagian penghasilannya untuk yang memerlukan. Jadi perlu komponen selain economic profit, ada juga social profit. Nah, ini yang nggak pernah dibahas dalam teori ekonomi kapitalis. Jadi tidak masuk di sini social profit. Kalau dalam konteks Islam misalnya ada istilahnya, ada sedekah, ada zakat, ada infak. Nah, dalam agama lain juga kan ada itu. Jadi bukan semata-mata memaksimumkan economic profit, bukan semata-mata memaksimumkan keuntungan ekonomi. Nah, tapi di sini dalam belajar teori ekonomi ini nggak memakai itu. Kita hanya memakai pokoknya maksimumkan keuntunganmu. Itu saja. Ada uangmu, berapa keuntungan yang maksimal, itulah dia. So, tapi bukan hanya ini sebuah perusahaan tujuan. Ada other goals that the firm pursues. Antara lain adalah market share. Jadi berapa persenkah dari pasar itu yang dia kuasai. Revenue growth, pertumbuhan penghasilan. Jadi bukan semata-mata profit, jadi dia juga kadang-kadang melihat bagaimana pertumbuhan penghasilan. Profit margin, persentase keuntungan. Return of investment, teknologi, customer satisfaction. Nah ini kalau customer satisfaction ini itu biasanya perusahaan-perusahaan yang tidak profit oriented ya. Shareholder values, jadi nilai dari si pemegang saham. So different goals can lead the very different managerial decision. Jadi pengambilan keputusan itu sangat dipengaruhi oleh tujuan perusahaan itu. Jadi kalau tujuan perusahaannya semata-mata untuk customer satisfaction, ya berarti dia tidak terlalu mengejar profit. Kalau tujuan utamanya semata-mata menjalankan perintah shareholder, ya udah itu yang utama. Jadi akan lain pengambilan keputusannya. Tapi secara umum tadi principal objective is to maximize profit. Ini baru kemudian masuk ekonominya. So the optimal decision in marketing, in managerial economics is one that brings them close to the goals. Jadi keputusan optimal dalam ekonomi adalah bagaimana mendekatkan perusahaan dengan tujuannya. So how to bring the firm close to the firm closest.
yang terdekat dengan utama. Contohnya, untuk maksimalkan profit, a firm should price its product at the level of marginal revenue is equal to marginal cost. Jadi contohnya bagi yang orang sudah belajar, ini kan sudah belajar ekonomi, pasti sudah kenal dong apa marginal revenue dan marginal cost. So in the short run, jadi ada dua nih, in the short run and in the long run. During the short run, we assume a firm can vary the amount of certain sources, but must be operate with a fixed amount of at least one of its resources. Jadi dalam jangka pendek, memang betul si perusahaan akan bervariasi dalam menggunakan resources tertentu, tapi fix untuk resources yang lain. Jadi makanya ada istilah input variable sama input fixed variable sama fixed input dan variable input. Jadi ada tetap dan input tidak tetap, input variable. Jadi yang digunakan tergantung kepada besarnya produksi. But in the long run, a firm is able to vary the quality of all resources being used. Jadi untuk jangka panjang semuanya harus bervariasi. Jadi tidak ada lagi istilah input, fixed input atau variable input. We assume a company goal is to maximize both in the short run and in the long run. Jadi asumsi yang menjadi landasan kita ketika kita menggunakan pendekatan ekonomi manajerial. Dalam hal ini sebetulnya ini pelajaran ekonomi. Oke, selain economic objects, ada lagi non-economic objects, objektif. Jadi tujuan yang bukan didasarkan kepada pertimbangan company. Companies may have objectives that are not strictly economic. Bisa saja ada perusahaan yang tidak memiliki semata-mata tujuannya untuk pertimbangan ekonomi, or at least do not appear to be governed by economic thinking. Atau setidaknya tidak didasarkan kepada pemikiran-pemikiran ekonomi. Apa itu antara lain? Provide a good place for our employee to work. Menghasilkan tempat terbaik untuk tenaga kerja. Some guiding principles such companies publish. Provide good products or services to our customer. Bagaimana menghasilkan, pokoknya tujuannya bagaimana menghasilkan produk yang terbaik dan service yang baik kepada customer. Ini terkesan tadi non-economic objective. Act as a good citizen in our society. Jadi si pemilik perusahaan itu ingin bertindak sebagai warga negara yang baik. Nah, jadi ini yang termasuk tujuan-tujuan yang non-ekonomik. Pokoknya yang penting bagi kita adalah kita ini bisa melayani masyarakat dengan sebaiknya, sehingga kesan sebagai warga negara yang baik, bayar pajak segala macam, harganya murah tapi kualitasnya bagus. Nah, harganya murah, kualitasnya bagus, good products, good services, a good citizen, a good place for our employee to work, menciptakan bangunan yang nyaman untuk karyawan saya, memberikan gaji yang bagus sehingga mereka senang, memberikan fasilitas environment, both social environment and physical environment to my employee so that they can work in a very good situation. Nah, jadi itu mungkin tujuannya ya. Nah, ini yang non-ekonomi. Jadi saya ulangi kembali semuanya bahwa tujuan kita belajar ekonomi manajerial adalah mempelajari ilmu ekonomi dalam hal membantu si manajer mengambil keputusan, the best decision making, mengambil keputusan terbaik. Nah, gabungan antara ilmu ekonomi, ilmu manajemen sama ilmu kuantitatif itu yang digunakan. Jadi perusahaan itu pada prinsipnya adalah ingin memuaskan, memaksimumkan kepuasan dengan berbagai banyak pertimbangan masyarakat, teknologi, government, kompetitor dan segala macamnya. Jadi itulah tujuan kita belajar ekonomi manajerial ini. Ini perlu saya sampaikan di awal, walaupun sudah jauh kemana-mana diajarkan ya, tapi kita kembali ke fondasinya dulu bahwa why should we learn managerial economy? Kenapa kita mesti belajar ini? Nah, itu dia ya. Oke, ini masuk topik yang lain. Saya katakan tadi memang bahwa si manajer, si pengambil keputusan, dia harus mengambil keputusan yang non-economic objektif.
walaupun sebetulnya sebagian besar daripada non-economic objective itu pada akhirnya akan membantu economic objective. Nah, karena makanya ada konsep yang menggabung semuanya, baik economic maupun non-economic objective. Itulah dia namanya manajemen bisnis total dalam sistem industri modern. Jadi dalam manajemen bisnis total, kita tak lihat lagi itu apakah itu ekonomik atau non-ekonomik. Semuanya terpadu. Makanya itulah yang merupakan landasan filosofi daripada total quality management. Mungkin di antara kita udah pernah dengar itu ya. Ada yang pernah dengar nggak istilah total quality management? Ada. TQM. Bukan MQ ya. TQM. Ya. Dengar ya. Total quality management itu pada prinsipnya manajemen produktivitas total, manajemen kualitas total, manajemen sumber daya total, manajemen teknologi total, semuanya terpadu di dalam total quality management. Melalui pengembangan sumber daya manusia yang handal. Jadi prinsipnya adalah pengembangan sumber daya manusia yang handal untuk memperoleh hasil optimal yang berorientasi kepada kepuasan customer. Jadi dalam konsep total quality management itu yang paling utama dikejar adalah customer satisfaction. Tadi saya tunjukin di depan bahwa macam-macam sebetulnya kan. Dia ingin profit maximization, dan dia juga ingin market share and so on, bla 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 bla. Nah, dalam konsep total quality management semua terpadu. Dalam total quality management dengan sumber daya manusia handal, dengan pekerjaan efisien mungkin untuk menghasilkan kepuasan yang optimal bagi memaksimumkan kepuasan konsumen untuk mendapatkan keuntungan yang kontinu. Oke, ini dia ya. Jadi untuk itu diperlukan alat yang paling penting dalam perbandingan dalam mewujudkan total quality management itu harus selalu mengadakan benchmarking, melakukan perbandingan, kemudian menerapkan manajemen mutu terpadu atau total quality management. Jadi menerapkan TQM dan kemudian selalu membandingkan, melakukan perbandingan, comparing, kemudian total quality management dan rekayasa ulang di engineering dan learning organization. Jadi organisasi pembelajar. Jadi suasana itu adalah suasana yang terus belajar semuanya. Jadi pembelajaran yang kontinu, never ending learning. Jadi belajar tanpa berhenti. Jadi perusahaan terus belajar bagaimana cara menghasilkan biaya yang paling efisien, bagaimana cara menghasilkan produk yang paling bagus, terus menerusan. Jadi ada namanya continue improvement. Jadi salah satu kunci daripada total quality management adalah continue improvement, perbaikan yang berkelanjutan. Nah, itu dia. Dengan melalui apa salah satu? Melalui perbandingan dengan benchmarking. Nah, jadi TQM itu berarti management of total quality. Manajemen dari mutu yang terpadu. Quality management that is total in nature. Jadi manajemen terpadu yang bersifat terpadu. Manajemen mutu yang bersifat terpadu. Jadi kata kuncinya mutu terpadu. Total management of total quality. Manajemen terpadu dari mutu yang terpadu. Semua tujuan tadi itu terpadu menjadi satu tujuan bersama. Jadi secara filosofi manajemen mutu terpadu atau MMT atau TQM itu merupakan suatu democratization of the scientific method. Dalam. Jadi TQM itu sebenarnya demokratisasi dari metode saintifik. Kayaknya kita kemarin saya sudah mengajar metode penelitian kan? Sudah mengajar metode penelitian di kita. Udah masuk saya kan? Udah kan? Semester lalu, di semester 1 saya udah belajar, udah masuk kita metode penelitian kan? Sudah, Pak. Udah. Nah, salah satu kata kunci daripada metode penelitian itu adalah scientific method, metode ilmiah. Nah, kembali lagi ketemu kita dengan kata-kata itu. Semester ketemu dengan saya dengan kata-kata scientific method, ternyata di sini juga ketemu lagi dengan kata-kata scientific method bahwa TQM, total quality management, itu demokratisasi dari scientific method. Ingat, scientific method itu apa sih? Selalu metode ilmiah maksudnya merupakan suatu proses yang sistematis. Bagaimana cara memperoleh identifikasi, dan bagaimana cara dia menganalisis, dan bagaimana mengambil kesimpulan yang akurat dapat ditarik berdasarkan analisis data yang diperoleh.
Jadi kata kunci data dan analisis data. Jadi kita kumpulkan data untuk mengatasi masalah. Lagi-lagi teringat kepada metode penelitian kan, problem solving, mengatasi masalah dengan scientific method. Nah, di manajemen juga kita harus begitu. Bagaimana kita mengambil kesimpulan akan database decision making seperti yang saya katakan. Jadi TKM itu bermanfaat untuk perbaikan pelayanan. Jadi perbaikan pelayanan, pengurangan biaya diupayakan seefisien mungkin, dan kepuasan pelanggan. Jadi itu kata kuncinya. Customer satisfaction, kemudian meningkatkan pelayanan, service increment, dan cost efficiency, sehingga menghasilkan peningkatan kepuasan pelayanan, tetapi tetap untuk mendapat keuntungan maksimum, peningkatan keahlian, SDM tadi saya katakan, semangat dan rasa percaya diri di kalangan penyelenggara. Oke, itu dia. Pendidikan ini ngawur satu ini katanya. Manajemen mutu terpadu. Ini saya langkahin aja. Oke, inilah dia beberapa konsep yang sudah saya jelaskan. Jadi ini apa yang saya sampaikan sejak awal tadi, inilah yang merupakan fondasi kita untuk belajar managerial economic. Jadi managerial economic itu membantu kita, kalau kita sebagai manajer, membantu seorang manajer untuk mengambil keputusan dengan menggunakan ilmu ekonomi, untuk khususnya mikro. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan quantitative analysis. Lagi-lagi kembali ke quantitative analysis. Oke, ini yang bagian pertama sudah, saya akan teruskan ke bagian kedua. Ini saya share lagi. Jadi yang tadi pengantar ya. Nah, pengantar. Nah, sekarang kita baru ke yang beneran. Yang mulai dengan ini. Ini pun saya lihat belum dijelaskan oleh dosen terdahulu. Bagaimana, tadi kan ceritanya kita sejak awal menceritakan bagaimana mengambil keputusan optimal. Nah, kita coba sekarang bagaimana mengambil keputusan optimal dengan menggunakan analisis marginal. Jadi ada namanya analisis marginal. Nah, saya membuat sebuah model sederhana. Katakan perusahaan menghasilkan komoditas tunggal untuk pasar tunggal. Jadi pasarnya hanya satu, komoditasnya satu, dan tujuannya adalah memaksimumkan keuntungan. Itu tadi ya. Jadi dimaksimumkan keuntungan, barangnya hanya satu, pasarnya pun hanya satu. Ini makanya saya bilang tadi menyederhanakan. Perusahaan bertugas untuk menentukan jumlah komoditi untuk dihasilkan dan dijual berdasarkan harga jual. Jadi sekarang kita, katakanlah kita seorang manajer, punya komoditas satu, di pasar yang satu, tujuannya memaksimumkan keuntungan, yang ditujukan adalah bagaimana menentukan berapa komoditas yang mau saya hasilkan dan berapa harganya saya jual. Itu tujuannya. Supaya kita kita kasih kasus seperti ini. Dengan modal sederhana ini, perusahaan diasumsikan dapat memprediksi penerimaan dan biaya yang merupakan konsekuensi dari harga yang telah ditentukan. Oke. Dengan mematok berapa harganya dan berapa yang ditentukan, tentunya dia akan memprediksi berapa penerimaannya dari harga jual itu dan berapa biayanya dengan menghasilkan barang itu. Jadi inilah keputusan yang akan dilakukan oleh seorang manajer, mencapai keuntungan, berapa kuantitas yang dia akan produksi, berapa harga yang dia jual, dan memprediksi berapa biaya yang dia terima, biaya yang harus dia keluarkan, dan berapa penerimaan yang akan dia peroleh. Itu dah modelnya ya. Paham ya? Nah, jadi perusahaan menggunakan kurva permintaan. Nah, inilah ada juga gunanya Pak Rafiq mengajarkan duluan mengenai kurva permintaan. Jadi saya pun nggak perlu saya jelaskan lagi 2 kali gitu kan. Perusahaan menggunakan kurva permintaan sebagai dasar untuk memprediksi penerimaan sebagai konsekuensi dari berbagai alternatif kebijakan harga dan output. Jadi kita menggunakan demand curves. Katakan demand curves yang dihadapi oleh si perusahaan chip komputer. Nah, barangnya ada chip komputer. Walaupun kita di agribisnis ya, kita belajar chip juga sama aja. Dan kan nggak mungkin saya buat isu cendol nanti kan. Atau saya buat bayam atau genjer. Nah, jadi saya buat yang ini chip komputer ya. Jadi fungsi permintaan yang dihadapi oleh si perusahaan chip komputer itulah Q is equal to
8.5 minus 0.5P. Jadi kuantitas barang yang diminta adalah 8,5 dikurang 0,05P. Demand kan kita sudah tahu bersama bahwa demand itu kalau harga bertambah, demand turun, ya kan? Kalau harga menurun, demand bertambah, ya kan? Ini are you following me? Itu ngikut semua ya? Ngikut semua kan? Masih ikut kan? Oke. Ikut, Pak. Jadi selain ada fungsi permintaan, ada juga fungsi permintaan kebalikan. Fungsi permintaan kebalikan atau inverse demand function itulah fungsi permintaan si konsumen sebagaimana dilihat for standpoint of producer. Jadi fungsi permintaan kebalikan fungsi permintaan dari masyarakat menurut sudut pandang si produsen. Tinggal membalik yang tadi. Jadi kalau fungsi permintaannya adalah Q sama dengan 8,5 dikurang 0,05P, maka fungsi permintaan kebalikannya adalah P sama dengan 170 dikurang 20Q. Ini tinggal dibalik aja nih, matematik biasa nih. Jadi kalau Q sama dengan fungsi permintaan itulah berapa Q kalau P sekian, berapa barang yang diminta kalau harga sekian. Kalau barang diminta harga sekian, barang diminta sekian. Harga sekian, barang yang diminta sekian. Harga sekian, barang yang diminta sekian. Itu fungsi permintaan. Sementara fungsi permintaan kebalikan adalah kalau barang yang diminta oleh masyarakat sekian, maka harga yang akan saya tetapkan sekian. Nah, itu bedanya. Jadi kalau fungsi permintaan tadi, kalau harga sekian, permintaan sekian. Kalau harga sekian, permintaan sekian. Nah, kalau fungsi permintaan kebalikan, kalau barang yang diminta banyaknya sekian, maka harga yang saya akan terapkan sekian. Kalau barangnya bertambah permintaannya, maka harganya akan saya terapkan sekian. Kalau barangnya berkurang, maka harga akan saya terapkan sekian. Jadi naik turun harga ditentukan oleh barang yang diminta. Nah, itu dia fungsi permintaan kebalikan. Karena penerimaan adalah P kali Q, jumlah barang yang dijual atau dibeli dikali dengan harganya. P adalah harganya. Maka fungsi penerimaan menjadi, nah ini revenue adalah P kali Q. P kali Q ya, penerimaan. Karena P tadi ini, maka P kali Q menjadi 170Q dikurangi 20Q kuadrat. Ya kan? Matematik biasanya itu. Jadi kalau kita punya daftar seperti ini, daftar harga dan kuantitas yang diminta, serta besarnya penerimaan, ini kuantitasnya 0, 1. Kalau 0 yang diminta, artinya harganya mestinya adalah 170. Karena harga menurun kan, kalau harga tinggi ya sedikit. Kalau 1 kuantitasnya, harga yang dia akan diterapkan oleh si perusahaan adalah 150. Kalau 2 yang diminta, maka harganya lah 130. Jadi ini berdasarkan fungsi permintaan kebalikan. Kalau 3 yang diminta harganya 110. Kalau 4 yang diminta harganya 90. 5 yang diminta harganya 70 dan seterusnya. Kalau yang diminta harganya 10 rendah. Kalau 8,5 harganya 0. Sehingga total penerimaan kalau ini kuantitasnya ini harganya sama dengan 0, 150, 260, 330 dan seterusnya. Kembali ke 0. Jadi kalau kita lihat fungsi revenue itu adalah fungsi yang menaik kemudian menurun. Ya kan? Naik mencapai pada saat 4 kemudian menurun 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Jadi penerimaan kita itu kan akan seperti itu. Karena apa? Karena harga bertambah, permintaan berkurang. Harga berkurang, permintaan bertambah. Nah, jadi perkalian itu akan naik kemudian menurun kembali. Oke. Katakan ada fungsi biaya. Ini belajar ekonomi mikro sudah belajar ini kan. Cost function. Kalau sempat waktunya saya akan singgung juga nanti ini di perkuliahan berikutnya. Fungsi biayanya adalah C sama dengan 100 tambah 38Q. Jadi semakin banyak produknya, semakin besar biaya yang dikeluarkan, ya kan? Logis ya? Jadi C sama dengan 100 tambah 38Q. Oke. Mungkin ada yang bertanya dalam hati nih, tapi nggak mau bertanya gitu kan. Atau disimpan aja. Ini dapat dari mana? Kalau dalam in the real world, dalam dunia sesungguhnya, from where you get it? From where did you get it? Dari mana Anda dapat ini?
persamaan. Sama dengan yang tadi. How could you get this? How could you get this equation? Bagaimana Anda mendapatkan ini? Nah, how could you get this equation? Bagaimana mendapatkan persamaan fungsi biaya sama fungsi demand? Ada yang bisa jawab nggak? Pakai apa? Jadi kan saya kembali ke tujuan kita semula, bahwa kita ini ingin menentukan berapa harga yang dipatok dan berapa produk yang dihasilkan, sehingga bisa diprediksi berapa penerimaan dan berapa pengeluaran berdasarkan fungsi demand. Tadi kan begitu kan? Dan satu lagi fungsi biaya. Dari mana kita dapat fungsi demand dan dari mana kita dapat fungsi biaya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab aja sekenanya. Kenapa? Makanya kan perlunya di situ lah yang Pak kurang ini Pak. Itu simpan kalau Pak. Oke, sekarang saya jawab aja lah. Jadi fungsi ini tentu kan saya tadi katakan bahwa kita menggunakan pendekatan kuantitatif. Ya tentu merupakan estimasi. Berdasarkan apa? Berdasarkan data. Diapain datanya? Dianalisis. Pakai apa? Antara lain, pakai statistik. Nah, analisis statistik apa yang digunakan untuk memprediksi model? Yang misalnya pakai regresi. Nah, jadi diregresikanlah data itu Q dengan C, Q sebagai independent variable, C sebagai dependent variable, maka didapatkanlah fungsi ini. Ini misalnya sepertinya. Ini sederhana. Nah, demand juga tadi seperti itu. Dengan Q dengan P. Ya, harga dengan demand, sehingga dapatlah fungsi yang kita inginkan. Antara lain dengan menggunakan regresi, antara lain ya. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, ini dipatoknya dalam real world, dari dunia nyata, ini dari mana dapatnya? Dari prediksi, dari estimasi dengan menggunakan pemodelan, dengan menggunakan statistik. Oke. Jadi dengan fungsi biaya itu, diperoleh yang tadi nih, kuantitasnya ini, penerimaannya ini, biayanya ini. Jadi dari penerimaan kan P kali Q kan, biaya tadi ini menggunakan ini 100 tambah 38 Q, berarti ini 0. Jadi walaupun tak berproduksi udah harus keluar biaya 100. Yang 100 ini disebut sebagai fixed cost. Kalau produksinya 1, 138. 2, 76 tambah 100, 176. 214, 252, 290, 328, dan seterusnya. Jadi kita lihat biaya ini makin lama makin besar. Kalau penerimaan tadi makin lama makin besar, kemudian menurun. Nah, keuntungan, tentu penerimaan dikurangi biaya. Ini negatif 100, rugi 100, untung 12. Jadi ketika memproduksi 1 sudah untung 12. 2, 84, 3, 116, 4, 108, 5, 60. Yuk kita lihat naik, kemudian di 3 dia turun kembali, turun. Nah, setelah 6, dia bukan untung lagi, merugi. Makin lama ruginya makin besar, dan seterusnya. Oke. Udah habis waktu ya? Udah habis waktu ya? Ya, Pak. Jam 10 habis. Pak. Hah? Waktunya habis ya? Oke, kalau waktunya habis, sebenarnya saya ingin minimal sampai ke target, tapi udahlah, udah nggak sempat lagi. Kita lanjutkan insya Allah depan dengan minggu depan ujian ya? Iya, Pak. Ujian. Jadi kita akhiri sampai di tabel ini ya. Ingat saya minggu depan bahwa kita berakhir di tabel ini. Nah, materi ini semuanya akan saya share melalui grup ya. Halaman 6 ya. Materi ini semuanya kan biar bisa dipelajari duluan, saya akan share melalui grup WA ya. Oke, sampai di sini materi kita pada hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang sedang berpuasa, dan semua kita semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.